Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Sipa. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, supaya lebih semangat sama konsentrasi, Teteh ada SDB ini. Udah tahu belum SDB yang klak, bung, pen? Belum? Nah, kalau Teteh bilang klak, berarti adik-adik tepuk tangan ya. Kalau bilang bung, tepuk batu. Dan kalau bilang pen, nah, ambil pena. Oke? Di sini kan ada dua nih ya. Nah, adik-adik jadi harus cepat-cepatan ya. Cepat-cepatan. Kalau bilang pen, ambil penanya ya. Oke? Bes dulu. Klak. Ya, bung. Tepuk ininya ya. Tepuk ininya. Pen. Langsung. Nah, cepat-cepatan. 1, 2, 3. Klak. Bung. Pen. Ya, ulang lagi. Ulang lagi. Bung. Klak. Pen. Iya, tepuk tangan dulu. Sepertinya sudah mulai konsentrasi ya. Jadi sekarang kakak mau tanya dulu nih. Masih ingat nggak materi pembelajaran tentang tumbuhan? Lupa? Ada yang masih ingat nggak? Ayo, yang masih ingat berdasarkan biji nih, tumbuhan dibagi menjadi apa? Oke, jadi berdasarkan bijinya, tumbuhan itu dibagi menjadi tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, sekarang kita itu akan belajar tentang tumbuhan dikotil. Jadi, tumbuhan dikotil itu tumbuhan berbunga yang memiliki biji berkeping dua. Ya. Contohnya apa aja? Contohnya kentang, terus singkong, terus karet. Nah, pada tumbuhan dikotil, si bijinya itu dilindungi oleh apa coba? Daun buah. Ya. Nah, struktur dari tumbuhan dikotil itu dibagi menjadi 3. Ada struktur akar, struktur batang, dan struktur daun. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah struktur batang. Nah, di sini Teteh punya media. Ini namanya model penangkang. Ada apa aja bagian-bagian dari model penangkang? Kita bahas satu-satu ya. Oke, boleh dari kata-kata. Oke. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada bagian epidermis. Epidermis itu bagian terluar yang berwarna coklat. Nah, epidermis ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pelindung atau melindungi jaringan-jaringan yang ada di dalam batang. Jadi melindungi dari kerusakan ya. Terus yang kedua ada apa teh? Ada korteks. Korteks yang warna hijau ini ya. Ya ada ya. Ya, jadi di dalam korteks ini ada yang namanya sel-sel parenkim. Sel-sel parenkim itu untuk apa teh? Untuk menyimpan cadangan makanan, cadangan air, dan membantu untuk pertukaran gas. Lalu di sini ada jaringan plum. Ada yang udah pernah dengar plum? Pernah ya? Oke. Nah, jaringan plum itu jaringan pengangkut yang mengangkut makanan bergerak dari daun ke bagian lain tumbuhan. Oke? Makanannya dari mana teh? Ya dari si korteks ini. Tadi masih ingat korteks itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Makanan yang ada di korteks ini akan diambil oleh jaringan plum, lalu disebarkan startnya dari daun, kemudian menyebar ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu ada silem nih, silem yang warna hitam ini ya. Nah, si silem ini fungsinya, tadi kan plum spesialis makanan nih. Nah, kalau silem itu spesialis air. Jadi jaringan yang mengangkut air
dimulai atau bergerak dari atap ke bagian atas tumbuhan. Lalu ada kambium. Kambium adalah batang coklat yang berwarna. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah sebagai jaringan meristem yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan sekunder. Pada apa? Pada batang. Lalu terakhir ada empulur. Nah, empulur itu merupakan bagian terluar nih, terdiri dari epidermis dan korteks. Fungsinya sama kayak korteks, yakni menyimpan cadangan makanan. Oke, kita ulang sekali lagi ya, sama-sama ya adik. Perhatikan dulu ya, dari epidermis dulu. Epidermis merupakan apa? Bagian terluar. Fungsinya untuk apa? Melindungi jaringan di dalamnya, betul. Lalu korteks itu ada sel korteks ini. Fungsinya buat apa? Ya, makanan dan air, betul. Lalu ada plum. Di sini plum untuk mengangkut apa? Ya, dari mulai apa? Dan baut ke seluruh bagian dan Oke, silen. Untuk apa? Air, betul. Lalu ada kambium. Kambium tadi fungsinya apa? Untuk pertumbuhan sekunder, Pak. Empulur. Untuk apa? Untuk menyimpan cadangan makanan. Oke. Kan ini terdiri dari beberapa bagian ya. Kesemuanya itu bertanggung jawab atau bekerja sama dari mulai epidermis, korteks, plum, silen, kambium, dan empulur. Untuk apa? Untuk membantu atau mendukung tumbuhan batang di kotil. Betul? Jadi bagian-bagian itu bekerja sama nih supaya tumbuhan di kotil itu dapat tumbuh dengan baik. Betul. Oke. Tapi kita partisipasi dari teman-teman nih. Ada yang mau ke depan nggak? Satu orang aja. Aku. Dari Siva. Boleh. Epidermis, korteks, silem, empulur, kambium, sama flum. Ya, betul. Tadi yang mana yang jaringan untuk mengangkut makanan? Yang flum. Ya, betul. Yang flum. Jaringan pengangkut air. Silem, betul. Lalu korteks ini memiliki sel-sel apa tadi? Parenkim. Betul. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Bejara mau coba sini? Ke depan? Coba. Sebut-sebut tidak. Ya. Boleh disebutin dari mulai epidermis. Di sini ada epidermis, kambium, plum, empulur, silem, sama korteks. Ya. Jaringan mana yang berfungsi untuk mengangkut air? Air? Silem, betul. Untuk mengangkut makanan. Pintar. Tepuk tangan dulu untuk Bejara. Keren, duduk lagi. Mungkin enggak? Kalau misalnya dalam pembelajaran kita mengambil batang singkong. Batang singkong kan merupakan tumbuhan di kotil ya. Terus kita belah. Apakah jaringan-jaringan tersebut yang ada di sini akan terlihat bagaimana detail dan rinci? Akan terlihat tidak? Enggak ya. Soalnya kalau misalnya kita potong batang singkong, maka jaringan-jaringannya akan sangat kecil. Tidak mungkin terlihat jelas gitu ya. Nah, jadi inilah fungsinya model penampang batang dikotil. Untuk apa? Untuk kita belajar secara detail mana saja nih bagian-bagian dari batang dikotil dan fungsinya. Jadi, jelas ya, dengan menggunakan media model penampang ini, kita bisa memahami konsep atau bagian-bagian dari batang dikotil secara lebih mudah, secara lebih konkret dan terbayang. Terbayang tidak kalau seperti ini? Terbayang. Kalau Teteh cuma menyajikan gambar nih, pelajari, bakalan terbayang nggak? Enggak ya, lebih sulit. Kenapa ini lebih mudah? Karena ini bisa diraba, bisa dilihat, bisa dipandang dari berbagai sisi.
sehingga lebih real gitu ya. Baik, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Sebelum menutup pembelajaran, Tete mau menyimpulkan dulu nih. Jadi di dalam model penampang batang difodil ini ada 6 bagian. Dermis, korteks, plum, xilem, kambium, dan ulur. Yang kesemua bagian ini bekerja sama saling mendukung untuk pertumbuhan batang atau tumbuhan difodil supaya tumbuh dengan baik. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ade merasa media pembelajaran membantu Ade memahami materi pelajaran dengan lebih baik? Apakah media pembelajaran dapat memotivasi Ade untuk belajar lebih baik? Seberapa menarik menurut Ade nih media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar yang tadi? Sangat menarik. Sangat menarik. Bagian apa yang paling menarik menurut Ade dari penggunaan model penampang dalam pembelajaran difodil? Konteks Korteks. Kenapa nih menarik? karena lagi dipelajari juga. Lagi dipelajari juga ya. Adakah bagian tertentu dari model penampang tersebut yang sulit dipahami? Ya deh. Apakah Ade tahu cara penggunaan model penampang batang difodil? Oh. Tahu. Apakah media pembelajaran membantu Ade dalam mengingat informasi yang sudah dipelajari? Melihat Bagian apa yang paling menarik dari penggunaan model penampang batang difodil? xilem. Adakah bagian tertentu dari model penampang yang sulit dipahami? Tidak. Apakah ada saran atau perbaikan yang ingin Ade berikan terkait penggunaan media pembelajaran ini? Tidak.